Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konseling self. Pengertian konseling self. Konseling yang berpusat pada klien atau client center sering pula disebut dengan konseling teori diri atau self theory. Konseling non-direktif dan konseling Gregorian. Konseling self atau client center ini dipelopori oleh Roger. Menurut Roger, konseling dan psikoterapi ini tidak mempunyai perbedaan. Konseling yang berpusat pada klien berkembang dengan pesat di Amerika Serikat dan diterima sebagai konsep dan alat bantu dalam terapi yang diterapkan tidak hanya bagi orang dewasa, tapi juga bagi remaja dan anak-anak. Adapun asumsi tentang manusia menurut konseling self ini adalah sebagai berikut. A. Manusia adalah rasional, tersosialisasikan dan dapat menentukan nasibnya sendiri. B. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri, maju dan menjadi individu yang positif dan konstruktif. Teori kepribadian. Rogers membentuk teori kepribadian berdasarkan 3 komponen pokok, yaitu ada organisme, lapangan fenomenal, dan self. Yang pertama ada organisme. Organisme adalah sebuah sistem yang diorganisir secara total, di mana apabila salah satu bagian sistem berubah, maka mengakibatkan pula perubahan bagian yang lainnya. Maka dari sini organisme menjelaskan bahwa seseorang itu tercermin dari cara berpikir, bertingkah laku, dan wujud fisik. Yang kedua adalah lapangan fenomenal. Lapangan fenomenal adalah keseluruhan pengalaman yang pernah dialami seseorang. Setiap individu dalam kehidupannya secara terus-menerus mengalami perubahan pengalaman hidup, di mana dia sendiri adalah pusat dari kejadian itu. Yang ketiga adalah self. Menurut Roger, self berbeda dari lapangan fenomenal, yang terdiri dari berbagai persepsi dan nilai-nilai I dan me. Menurut Roger, dalam konsep struktur kepribadian, self adalah pusat dari struktur. Self menggerakkan organisme untuk berinteraksi dengan lingkungan. Begitu dia berinteraksi, akan menimbulkan dua kemungkinan. Bisa berinteraksi baik dengan lingkungan, atau mendistribusi nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh seseorang lain. Maka di sini self berupaya menjaga konsisten perilaku organisme dan perilaku dirinya sendiri. Perkembangan kepribadian, yaitu ada Organic Valuing Process yang disingkat dengan OVP. Ialah pengalaman yang diperoleh seorang bayi saat dia gagal memenuhi kebutuhannya akan memberikan persepsi tentang nilai-nilai negatif. Sedangkan pengalaman di mana ia dapat memenuhi kebutuhannya akan memberikan nilai-nilai positif. Proses mendapatkan nilai-nilai positif dan negatif itulah yang dinamakan OVP. Lalu ada Positive Feedback from Others yang disingkat dengan PRO, yaitu Positive Feedback from Others ialah kondisi di mana individu memulai menerima nilai-nilai dari orang lain dibandingkan dengan nilai-nilai yang ia miliki. Inilah yang akhirnya membentuk evaluasi cara berpikirnya berdasarkan perilaku yang dinilai orang lain. Lalu selanjutnya ada Self-Feedback atau disingkat dengan SFK. Seseorang mulai membangun penghargaan untuk dirinya sendiri berdasarkan persepsinya terhadap penghargaan yang ia terima dari orang lain. Seseorang mulai mengendalikan perilakunya, baik atau buruk, karena memperhatikan penilaian orang lain, tanpa peduli apakah menurut diri sendiri tingkah laku itu baik atau buruk. Dengan kata lain, memaksakan nilai-nilai dari orang lain terhadap diri sendiri. Lalu selanjutnya ada Condition of Life atau disingkat dengan COW. Ialah individu berada dalam kondisi yang menunjukkan bahwa ia tidak dapat menilai diri sendiri dengan kacamata positif tetapi dengan nilai-nilai dipaksakan. Seperti halnya individu memberikan nilai-nilai positif terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan dan dia dapat pula memberikan nilai-nilai negatif terhadap pengalaman yang menyenangkan. D. Perkembangan kepribadian yang normal. Kondisi-kondisi yang membentuk perkembangan kepribadian normal adalah individu secara terus-menerus mengalami pengalaman positif berdasarkan penilaian dari orang lain. Jika seorang anak selalu merasa dicintai oleh lingkungan sekitarnya, walaupun lingkungan sekitar itu kurang baik atau tidak bisa menerima beberapa perilaku si anak tadi. Nah, jika individu ini terus-menerus dievaluasi secara positif dari lingkungannya tersebut, maka individu ini akan tumbuh menjadi pribadi yang positif dan juga sehat. Terdapat keseimbangan antara organisme, lapangan fenomena, dan self sebagai hasil dari interaksi individu untuk selalu berkembang. Perkembangan tingkah laku salah suai. A. Estrangement atau keterasingan. Rogers berpendapat bahwa keterasingan adalah individu yang dalam perkembangannya mendapat nilai-nilai tertentu yang tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Seorang anak yang melakukan banyak hal yang dapat memuaskan dirinya, tapi dapat menyebabkan orang lain memberikan respon negatif kepadanya dan dia pun menyadari bahwa apa yang dilakukannya tersebut tidak dapat dibenarkan. B. Incongruity atau ketidaksesuaian tingkah laku. Perilaku yang dianut individu berdasarkan dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan self-concept, tetapi justru sejalan dengan pengalaman yang bertentangan dengan struktur kepribadian. Ketidaksesuaian tingkah laku sebagai akibat dari perkembangan keadaan dan ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman, maka timbullah ketidaksesuaian tingkah laku karena
karena ketidakmampuan menilai diri sendiri secara positif. Hal ini sering menimbulkan kecemasan terhadap individu tersebut. C. Anxiety atau kecemasan. Kecemasan muncul sebagai reaksi terhadap penolakan, merasa terancam, takut disakiti yang akhirnya memicu bagaimana ia melakukan pembelaan terhadap dirinya. D. Defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mempertahankan diri agar persepsinya terhadap pengalaman yang terjadi tetap konsisten dengan struktur self yang salah tersebut. E. Maladaptive behavior atau tingkah laku yang salah sesuai. Perilaku menyimpang biasanya menggiring individu berada pada tingkat ketegangan atau kecemasan. Perilaku ini cenderung kaku atau tidak fleksibel karena adanya kerancuan persepsi dirinya terhadap pengalaman yang sudah ia alami sendiri. Dampak individu tersebut tidak mampu menjadi pribadi yang fleksibel, tidak bisa berbaur dengan lingkungan, dan irasional. Selanjutnya ada tujuan dan proses konseling. Yang pertama, tujuannya itu klien sendiri menentukan tujuan konseling. Yang kedua, membantu klien menjadi lebih matang dan kembali melakukan self-actual dengan menghilangkan hambatan-hambatannya. Yang ketiga, membebaskan klien dari lingkungan tingkah laku yang dipelajarinya selama ini, yang semuanya itu membuat dirinya kaku dan terganggu dalam rasanya. Selanjutnya, proses konseling. Yang pertama, dalam proses konseling, konselor harus berupaya agar klien bebas mengekspresikan perasaannya. Dan yang kedua, klien merasa nyaman berada bersama konselor karena konselor tidak pernah merespon negatif. Yang ketiga, klien didorong sebanyak mungkin menggunakan kata ganti saya. Yang keempat, klien didorong untuk melihat pengalaman dari sudut yang realistik. Yang kelima, yang terakhir, klien didorong untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Kelebihan pertama ada pemusatan pada klien bukan pada konselor dalam konseling. Kedua, identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam merubah kepribadian. Ketiga, ada lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Kelima, ada penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Kekurangan terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi merupakan faktor intelektif, kognitif, dan rasional. Penggunaan teori untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas, umum, dan longgar, sehingga sulit untuk menilai setiap individu. Tujuan ditetapkan oleh klien, tetapi tujuan konseling kadang-kadang dibuat tergantung lokasi konselor dan klien. Meskipun terbukti bahwa konseling klien center diakui efektif, tapi bukti-bukti tidak cukup sistematik dan lengkap, terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya. Sulit bagi konselor untuk benar-benar bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.